Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, aku mau share-share lagi kegiatan-kegiatan rumah tangga yang memang seperti biasa ya bunda, berulang-ulang kali. Dan dalam suasana yang mendung ini, alhamdulillah sudah mulai hujan di tempat aku. Walaupun hujannya belum terlalu besar ya, tapi alhamdulillah sudah ada air untuk sumur aku. Jadi aku udah nggak kekurangan air lagi, alhamdulillah. Jadi hari ini aku mau beres-beres rumah dulu, mau sapu-sapu sambil cerita-cerita ya bunda. Jadi sekarang ini itu aku lagi mulai terapin hidup minimalis. Kalau biasanya itu kita biasa mendengar rumah minimalis ya, sekarang ada juga tren gaya hidup minimalis. Dan gaya hidup minimalis itu memungkinkan kita itu untuk hidupnya itu lebih hemat, baik dari segi keuangan, waktu, dan tenaga. Tapi sebelumnya untuk bunda-bunda jangan lupa untuk tekan subscribe-nya dulu ya. Dan kalau bunda juga suka dengan video ini, jangan lupa tekan like-nya juga. Jadi karena memang aku itu sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, jadi memang kalau untuk menerapkan hidup yang minimalis itu nggak terlalu susah ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah yang memang aku terapkan dalam menjalankan kehidupan yang minimalis ini? Yang pertama itu aku mengurangi belanja yang berlebihan. Jadi sebelum membeli apapun itu, aku usahakan itu secukupnya saja yang benar-benar aku butuhkan. Jadi bisa aku bedain mana yang aku butuhkan dan mana yang aku inginkan. Yang kedua, memaksimalkan fungsi barang ya. Mungkin di rumah itu banyak benda-benda yang mirip, hanya berbeda warna saja namun memiliki fungsi yang hampir sama ya. Seperti halnya tas maupun kosmetik. Jadi daripada barang-barang yang sama fungsinya itu cuman menuhin lemari aja dan mungkin jarang dipakai juga ya, lebih baik pakai yang bisa di mix and match aja. Jadi aku juga paling hanya mempunyai 2-3 tas aja yang nggak banyak-banyak, karena memang kalau kebanyakan itu cuman menuhin lemari aja. Kosmetik pun juga aku nggak terlalu nyimpen banyak-banyak ya, karena kalau udah kadaluarsa itu ya juga percuma juga, harus segera dibuang. Jadi untuk memaksimalkan fungsi barang itu ya memang harus decluttering juga ya. Yang ketiga itu bijak mengelola belanjaan. Mungkin bisa kok dirinci untuk daftar belanja untuk 1 minggu ataupun belanja bulanannya agar anggarannya itu tidak membengkak. Dan lebih baik itu jangan banyak tergiur sama diskon-diskon gitu ya bunda, karena kadang diskon itu juga belum tentu itu lebih hemat. Lebih baik itu lebih mengutamakan kualitasnya aja ya daripada kuantitasnya, karena memang kalau kualitasnya itu lebih baik walaupun harganya juga sedikit lebih mahal, tapi memang itu bisa lebih awet, bisa dipakai dengan jangka yang panjang juga. Jadi memang tidak terlalu boros untuk membeli lagi. Yang keempat itu aku mulai nyingkirin barang-barang yang memang tidak terpakai ya, karena hanya akan menyita waktu untuk merawatnya aja. Jadi barang-barang yang udah aku sortir itu aku simpan dulu untuk waktu yang 1 bulan lah. Jadi bisa tahu nih barang-barang mana yang memang masih kita perluin, masih kita butuhin. Jadi walaupun barangnya itu belum aku buang, masih bisa aku ambil lagi. Jujur karena memang rumah aku ini nggak terlalu besar dan ya cukup mungil juga ya rumah aku. Jadi kalau banyak barang-barang gitu terasa sumpek gitu, nggak nyaman banget. Dan aku juga memakai kembali barang-barang yang pernah aku gunain ya. Istilahnya itu reusable mungkin ya, misalnya itu bisa gunain botol air mineral yang memang aku isi lagi air putih buat stok di kulkas ya. Dan aku juga gunain kardus bekas tempat sepatu itu untuk tempat penyimpanan. Memang menggunakan barang-barang bekas-bekas seperti itu memang bisa lebih meminimalisir sampah ya, dan juga ramah lingkungan juga, dan bisa juga untuk lebih menghemat pengeluaran ya, karena memang kita nggak perlu ngeluarin untuk tempat rak-rak penyimpanan gitu.
Jadi dengan latihan hidup minimalis itu kita bisa lebih fokus pada kebutuhan dan hidup jadi lebih mudah karena tidak akan dibebani dengan hal-hal yang menyita waktu kita ya. Membersihkan rumah pun juga lebih mudah, lebih cepat, jadi kita bisa punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak. Aku sendiri itu kalau memang kerjaan itu banyak banget dan kerjaan itu numpuk gak selesai-selesai itu rasanya capek banget ya bunda, dan itu rasanya itu mau stres, apalagi kalau anak-anak itu harus minta ditemenin belajar, minta disuapin, minta apa, harus sama aku nggak sama suamiku, itu ya memang maunya itu marah sendiri gitu loh bunda. Dan kalau memang kerjaan itu sudah cepat selesai, jadi ya kita bisa punya waktu juga untuk bersantai sebelum ngurusin anak-anak. Terima kasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini ya bunda, dan semoga tips dari aku itu bisa bermanfaat untuk bunda semuanya. Terima kasih.